Pernah nggak sih kamu ditanya, "Kamu kenapa?" Terus kamu jawab, "Nggak apa-apa." Padahal di dalam kepala lagi ribut kayak grup WhatsApp keluarga. Tenang, itu bukan kamu drama, itu kamu manusia. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang cara orang-orang menghadapi masalah hidup. Bukan buat menghakimi, bukan buat cari siapa yang paling kuat, tapi buat bilang satu hal penting. Kita semua capek. Cuma cara capeknya beda-beda. 1. Pura-pura nggak ada apa-apa. Ini tipe orang yang kalau ditanya, "Kamu kenapa?" Jawabannya hampir selalu sama. "Nggak apa-apa." Padahal sebenarnya banyak apa-apanya. Bukan karena bohong, tapi karena belum siap cerita. Kadang bukan masalahnya yang berat, tapi bayangan harus jelasin semuanya ke orang lain, itu yang bikin capek. Belum lagi nanti disusul pertanyaan lanjutan. Kenapa? Sejak kapan? Terus mau gimana? Akhirnya, senyum aja dulu. Kelihatan kuat di luar, padahal di dalam lagi nunggu waktu buat istirahat. 2. Bilang santai, padahal pikiran muter terus. Kalimat favoritnya sederhana. Tenang, masih aman. Di luar kelihatan kalem, tapi di dalam kepala udah ada rapat dadakan. Ada beberapa skenario buruk, rencana cadangan, dan satu pikiran kecil yang nggak bisa diam. Kalau gagal, gimana ya? Orang seperti ini sering terlihat dewasa dan tenang, padahal sebenarnya cuma pintar nutupin kepanikan. Mulut bilang santai, jantung kerja ekstra. 3. Mentertawakan masalahnya sendiri. Semakin berat masalahnya, kadang justru semakin receh humornya. Bukan karena masalahnya sepele, tapi karena ketawa itu jadi pelindung. Daripada nangis di depan orang, lebih baik bercanda, ketawa, dan kelihatan santai. Walaupun nanti pas sendirian, baru kepikiran semuanya pelan-pelan. 4. Curhat ke banyak orang. Masalahnya satu, tapi versi ceritanya bisa banyak. Ke teman dekat, ceritanya lengkap. Ke teman lama, versi singkat. Ke orang baru, versi paling aman dan rapi. Kadang yang bikin capek bukan masalahnya, tapi harus ngulang cerita yang sama berkali-kali dengan ekspresi sedih yang tetap harus konsisten. 5. Mendadak lebih dekat sama Tuhan. Begitu masalah datang, doa jadi lebih serius. Bukan karena panik semata, tapi karena saat semua cara terasa mentok, orang mulai cari pegangan yang lebih besar. Kalimat doa jadi lebih rapi, niatnya lebih fokus, dan harapannya lebih tulus. 6. Menghilang sebentar dari dunia. Chat dibalas lebih lama. Story jarang muncul. Nggak pengen ketemu siapa-siapa. Bukan karena benci, bukan juga karena sombong, tapi lagi capek. Kadang diam sebentar itu perlu, bukan buat kabur, tapi buat napas. 7. Sok kuat dan nggak mau minta tolong. Kalimat yang sering muncul, "Gue bisa sendiri." Kelihatannya keren, kedengarannya mandiri, tapi sering bikin pundak pegal sendiri. Orang seperti ini takut jadi beban, padahal semua orang di satu titik memang perlu dibantu. Kuat itu bagus, tapi capek sendirian juga nyata. 8. Melarikan diri ke kesibukan. Masalah datang, jadwal langsung penuh. Bukan karena tiba-tiba ambisius, tapi kalau berhenti, pikiran mulai ribut. Kadang sibuk bukan soal produktif, tapi soal menghindari perasaan yang belum siap dihadapi. 9. Scroll media sosial tanpa tujuan. Niatnya cuma sebentar, sekedar buat lupa. Satu video, dua video, tahu-tahu sudah malam. Masalahnya masih ada, tapi kepala sedikit lebih ringan, walaupun cuma sementara. 10. Membandingkan hidup dengan orang lain. Lagi capek, terus lihat orang lain kelihatannya bahagia. Langsung muncul pikiran, kok hidup gue begini banget ya? Padahal yang kita lihat cuma potongan terbaik, highlight, bukan proses, bukan lelahnya, bukan jatuh bangunnya. Tanpa sadar, kita bandingin luka sendiri dengan versi terbaik hidup orang lain. 11. Menyalahkan diri sendiri. Harusnya gue lebih bisa. Harusnya gue sadar dari awal. Refleksi memang penting, tapi menyiksa diri terus nggak bikin keadaan lebih baik,
Belajar dari kesalahan itu sehat. Tinggal di sana terus itu capek. 12. Mulai mencari makna. Setelah capek marah, capek kecewa, capek nyalahin keadaan, mulai muncul pertanyaan lain. Ini ngajarin gue apa ya? Bukan karena masalahnya tiba-tiba ringan, tapi karena sudut pandangnya mulai berubah. Awalnya bertanya, kenapa gue? Sekarang mulai bertanya, terus gue belajar apa? 13. Pelan-pelan menerima. Bukan pasrah, bukan menyerah. Tapi sadar kalau nggak semua hal bisa dipaksa. Nggak semua hal harus dimenangkan. Menerima itu bukan tanda kalah, tapi tanda kamu cukup kuat buat berhenti bertengkar dengan hal yang memang di luar kendali. Kalau dari sebuah tadi kamu ngerasa, ini gue banget. Tenang, kamu nggak sendirian. Kita semua lagi belajar cara bertahan hidup versi masing-masing. Kalau video ini bikin kamu ngerasa ditemani, jangan lupa subscribe. Bukan karena hidup kita berat, tapi karena dijalanin bareng, rasanya lebih ringan.